1. Pengertian evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah proses penilaian dan analisis sistematis terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan tersebut. 2. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah meliputi yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan pengelolaan administrasi kepegawaian, yang kedua, mengidentifikasi area perbaikan, yang ketiga, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian, yang keempat, membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. 3. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi yang pertama, sebagai alat kontrol dan pengawasan, yang kedua, sebagai alat perbaikan dan peningkatan, 3. Sebagai alat pengambilan keputusan, dan yang terakhir, sebagai alat akuntabilitas. 4. Metode evaluasi. Metode evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Metode kualitatif, wawancara, observasi, dan lain-lain. Kedua, metode kuantitatif, analisis data, survei, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu metode campuran, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, proses pelaksanaan evaluasi. Proses pelaksanaan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi yang pertama, perencanaan evaluasi, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, analisis data, yang keempat, penyusunan laporan, yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. 6. Ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi yang pertama yaitu pengelolaan data kepegawaian, yang kedua yaitu pengelolaan proses rekrutmen, yang ketiga yaitu pengelolaan proses pengembangan karyawan, yang keempat yaitu pengelolaan proses penilaian kinerja, yang kelima yaitu pengelolaan proses pengelolaan konflik, yang ketujuh yaitu teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan singkat, yang kedua yaitu menggunakan struktur laporan yang sistematis, yang ketiga yaitu menggunakan data yang akurat dan relevan, yang keempat yaitu menggunakan analisis yang objektif dan komprehensif. 8. Pengertian laporan. Laporan adalah dokumen yang berisi informasi tentang hasil evaluasi, analisis, atau penelitian yang dilakukan. 9. Tujuan laporan. Tujuan laporan adalah 1. Mengkomunikasikan hasil evaluasi atau penelitian. 2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu yang dihadapi. 3. Membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. 10. Jenis-jenis laporan kepegawaian. Jenis-jenis laporan kepegawaian meliputi 1. Laporan harian, 2. Laporan mingguan, 3. Laporan bulanan, 4. Laporan tahunan, 5. Laporan khusus, misalnya laporan tentang pengelolaan konflik. 11. Syarat-syarat laporan. Syarat-syarat laporan meliputi 1. Akurat, 2. Relevan, 3. Objektif, 4. Sistematis, 5. Jelas dan singkat. 12. Langkah-langkah pembuatan laporan. Langkah-langkah pembuatan laporan meliputi 1. Mengidentifikasi tujuan laporan, 2. Mengumpulkan data yang relevan, 3. Menganalisis data, 4. Menyusun struktur laporan, 5. Menulis laporan, 6. Mengedit dan merevisi laporan. Permasalahan berkaitan materi evaluasi pengelolaan administrasi keuangan. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti sistem informasi kepegawaian yang efektif.
Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pimpinan dalam implementasi evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang kelima, sulitnya mengukur efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang keenam, kurangnya standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan efektif. Dan yang ketujuh, kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian. Solusi pertama, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Kedua, mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan dukungan dari pimpinan dan mengimplementasikan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Kelima, mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan efektif untuk mengukur efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian. Keenam, mengembangkan SOP atau Standar Operational Procedure yang jelas dan efektif untuk pengelolaan administrasi kepegawaian. Ketujuh, meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian. Kesimpulan, evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan proses yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat proses evaluasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.